Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpito Dinova Hermanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata adalah sebuah hukum-hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kepentingan antara individu dengan individu di dalam masyarakat. Selain definisi tersebut, para ahli di bidang hukum menjelaskan mengenai definisi hukum perdata. Yang pertama ada Profesor Subekti SH. Ia menjelaskan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada Mr. Paul Holton. Ia menjelaskan bahwa hukum perdata yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya. Selanjutnya ada Sri Sudewi Masyun Sofwan. Ia menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya. Selanjutnya ada Sudikno Mertokusumo. Ia menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan hukum perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu dengan yang lainnya dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat, yang pelaksanaannya diserahkan kembali kepada masing-masing pihak. Selanjutnya ada Volmar yang menjelaskan hukum perdata. Ia menjelaskan bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum perdata sendiri memiliki dua ruang lingkup, yaitu dalam artian luas dan dalam artian sempit. Dalam ruang lingkup artian luas, hukum perdata adalah segala yang terkandung dalam Burgerlijk Wetboek atau BW atau yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara dalam artian luas juga, semua hukum perdata adalah hal yang termasuk dalam Wetboek van Koophandel atau WPK atau yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengapa WPK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang termasuk dalam artian luas ruang lingkup hukum perdata? Hal ini karena dalam kandungan WPK semuanya terdapat unsur-unsur keperdataan, sehingga WPK masuk ke dalam artian luas ruang lingkup hukum perdata. Selanjutnya adalah artian sempit dalam ruang lingkup hukum perdata. Artian sempit dalam ruang lingkup hukum perdata adalah segala hal yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Selanjutnya adalah bagaimana sih dasar berlakunya hukum perdata di Indonesia? Dalam pemberlakuannya di Indonesia, hukum perdata memiliki dasar hukum yang sah, yaitu Undang-Undang Peralihan. Yang pertama adalah Undang-Undang Peralihan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini menjelaskan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung dan berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pada pasal 3 yang menjelaskan bahwa semua badan hukum dan pemerintah dan kekuasaannya, baik hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Dengan demikian, adanya aturan peralihan di atas, maka segala peraturan hukum peninggalan pemerintah Belanda yang terdahulu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya adalah bagaimana sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia terbagi menjadi 4 babak, yaitu pada masa Romawi, masa Prancis, Belanda, dan Hindia Belanda.
Mengapa dalam sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Belanda, Romawi, dan Prancis? Hal ini karena yang pertama, Indonesia adalah salah satu negara koloni dari negeri Belanda, sehingga hukum-hukum yang ada dari Belanda mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu bagaimana dengan Prancis? Prancis sendiri mempengaruhi hukum yang ada di Belanda, sebab dahulu Belanda pernah mengalami masa kolonialisme oleh Prancis. Lalu bagaimana Prancis dan Romawi? Hubungan Prancis dan Romawi adalah bagaimana dahulu Prancis yang asalnya termasuk dalam Kekaisaran Romawi menjadi sebuah negara dan membuat hukum-hukumnya sendiri. Namun hukum-hukumnya sendiri masih dipengaruhi oleh hukum-hukum Romawi yang dikenal sebagai Corpus Iuris Civilis. Dari hubungan 4 periode tersebut, periode-periode tersebut mempengaruhi bagaimana pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Yang pertama kita masuk ke dalam masa Romawi. Dalam masa Romawi, pada tahun 50 sebelum Masehi, Romawi yang di bawah kepemimpinan Julius Caesar menguasai wilayah Eropa Barat, salah satunya adalah Prancis. Dan di Prancis sendiri diberlakukan hukum-hukum Romawi. Hukum Romawi yang digunakan adalah Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis sendiri adalah kitab undang-undang hukum Romawi yang dibuat pada masa Justinianus. Corpus Iuris Civilis sendiri terdiri dari Codex Institutionis, Pandecta, lalu ada Institutionis, lalu ada Nopeles Codex. Institutionis berisi tentang peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Raja Romawi. Lalu ada Pandecta. Pandecta sendiri adalah pendapat-pendapat ahli hukum yang termasyhur dari era Romawi. Lalu ada Institutiones. Institutiones berisi tentang pengertian-pengertian lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Romawi. Lalu ada Nopeles Codex. Nopeles Codex adalah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Prancis. Lalu bagaimana Prancis? Prancis sendiri mulai melakukan kodifikasi hukum pada abad ke-17. Sebelumnya, di Prancis sendiri terjadi dualisme hukum. Yang pertama adalah karena pembagian wilayah hukum, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Di wilayah utara, warga Prancis menggunakan hukum Prancis kuno yang berasal dari Jermania. Lalu, yang di selatan, warga Prancis menggunakan hukum Romawi, yaitu Corpus Iuris Civilis. Lalu pada abad ke-17, muncullah sebuah aliran yang menginginkan adanya kodifikasi hukum Prancis. Sehingga pada abad ke-17 dimulailah kodifikasi hukum untuk Prancis atas perintah raja. Salah satu raja yang melakukan perintah kodifikasi adalah Raja Louis ke-15, di mana ia menjadi termasuk salah satu raja yang memerintahkan dikodifikasikannya hukum. Salah satunya adalah hukum tentang perpajakan atau yang dikenal sebagai Ordonnance sur des Donations. Meskipun demikian, kodifikasi hukum Prancis yang diberlakukan sejak abad ke-17 baru berhasil terjadi pada abad ke-18, di mana kodifikasi berhasil dilaksanakan setelah terjadinya revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Saat di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis mulai melakukan kodifikasi hukumnya dengan sumber-sumber hukum yang berasal dari hukum Romawi kuno, lalu hukum kebiasaan Prancis, lalu ordonansi, dan ada hukum intermediare atau hukum yang ditetapkan setelah terjadinya revolusi Prancis. Akhirnya, pada tahun 1804, tepatnya pada tanggal 21 Maret, kodifikasi hukum Prancis mulai diberlakukan dengan nama Code Civil des Franchises. Namun seiring waktu,
Kodifikasi hukum ini mengalami beberapa pergantian nama, mulai dari Kode Sipil des Franchise, lalu berganti menjadi Kode Napoleon, dan kembali ke Kode Sipil Prancis. Lalu, bagaimana hubungannya masa Prancis, Kode Sipil des Prancis, dengan hukum Belanda? Ya, pada masa Belanda, dahulu Prancis menguasai daerah Belanda, sehingga mau tidak mau Belanda harus menggunakan sistem hukum Prancis. Namun akhirnya pada tahun 1813 Belanda akhirnya memperoleh kemerdekaannya dari Prancis, sehingga Kode Sipil de Prancis mulai tidak diberlakukan dan mulai dilakukan kodifikasi hukum. Kodifikasi dimulai pada tahun 1814 atas perintah raja. Raja memerintahkan untuk membentuk panitia kodifikasi hukum yang dipimpin oleh Kemper. Kemper sendiri bertugas untuk mengepalai panitia dalam perancangan perundang-undangan Belanda. Namun, rancangan-rancangannya ditolak oleh parlemen Belanda. Alasan penolakan rancangannya adalah karena penggunaan bahasa Belanda kuno yang dianggap tidak sesuai dengan bagaimana kondisi Belanda saat itu. Saat itu Belgia masih salah satu bagian dari negeri Belanda, sehingga rancangan undang-undang karya Kemper ditolak oleh parlemen Belgia. Lalu pada tahun 1824 Kemper meninggal dunia, lalu tugasnya digantikan oleh Nicolai. Nicolai sendiri dalam metodenya ia menyusun dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh parlemen. Sehingga pada saat ia menjelaskan kepada parlemen, penjelasannya pun dapat diterima dengan baik oleh parlemen. Alhasil, dimulailah kodifikasi dan pembentukan hukum di Belanda. Pembentukan ini dimulai dari tahun 1822 hingga 1829. Pekerjaan itu selesai dan diakhiri dengan baik, dimulai dari penyusunan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam satu buku, lalu diterbitkan. Hingga pada tanggal 1 Februari 1831, diberlakukanlah hukum kodifikasi asli Belanda dan beriringan dengan dikeluarkannya WPK atau Wetboek van Koophandel atau yang dikenal sebagai hukum dagang. Lalu ada yang namanya Rechtsvordering Burgerlijk atau yang bisa disingkat BRV. Setelahnya menyusul kodifikasi hukum lain seperti Wetboek van Strafrecht. Akibat dari terbentuknya kodifikasi hukum Belanda, maka berdasarkan asas konkordasi, semua orang Eropa yang berada di wilayah seluruh orang Belanda yang berada di wilayah koloni menggunakan hukum Belanda, dan ini juga berlaku di Hindia Belanda. Untuk itu, atas firman raja, ini adalah salah satu hasil kodifikasi hukum Belanda. Yang pertama ada Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië atau ketentuan hukum perundang-undangan Indonesia, ada Burgerlijk Wetboek, lalu ada NIG Bepalingen atau ketentuan-ketentuan bagi kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan tidak mampu membayar, lalu ada Reglement of the Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie atau peraturan susunan pengadilan dan urusan justisi. Di Hindia Belanda sendiri, hukum perdata Belanda dimulai setelah dikeluarkannya perintah raja atau firman raja kepada Mr. Witcher selaku pembawa hukum Belanda ke Hindia Belanda. Di Hindia Belanda, ia membawa beberapa hukum-hukum yang berasal dari Belanda seperti Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia, lalu kitab undang-undang hukum dagang, serta peraturan susunan pengadilan, dan ketentuan mengenai kejahatan dalam keadaan pailit dan dalam tidak mampu membayar. Dalam keadaannya, namun selama perjalanan membawa buku kitab hukum tersebut, Witcher mengalami keterlambatan sehingga raja memerintahkan gubernur jenderal untuk mengundurkan waktu pemberlakuan hukum di Indonesia sesuai dengan firman raja tanggal 10 Februari 1847 nomor 60. Dalam masa Hindia Belanda, dalam rancangannya, peraturan Mr. Witcher telah membuat beberapa rancangan peraturan yang kelak akan diterapkan di Indonesia, antara lain Reglement of the Wittovernon van de Politie, de Burgerlijk Rechtstabling, and the Straf for the Ring on the Indonesiërs atau golongan Indonesia asli, dan NDVD Oosterlingen atau golongan hukum timur. Ini menandakan bahwa dimulainya politik hukum Belanda, yaitu penggolongan hukum berdasarkan golongannya. Kemudian, dengan adanya peraturan penjalan atau invoeringsverordening yang bernama Bepalingan omtrent de invoering van de overgang tot de nieuwe wetgeving yang dimuat dalam Stadsblad 1848 nomor 10 yang diangkat dengan Overgangsbepalingen atau peraturan peralihan yang juga disusun oleh Mr. Witchers, maka kodifikasi hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek menjadi berlaku di Hindia Belanda tertanggal 1 Mei tahun 1848. Lalu sistematika hukum perdata itu seperti apa? Sistematika hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu bagi secara material maupun secara formal. Secara material terbagi menjadi 4, yaitu pertama hukum orang, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, dan yang keempat adalah hukum waris. Namun secara formal juga terbagi menjadi 4, yaitu buku 1 tentang orang atau van personen, yang buku 2 tentang benda atau van zaken, buku 3 tentang bukti dan daluarsa, van bewijs and van verjaring, dan buku 4 tentang hukum acara perdata. Lalu bagaimana dengan keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini? Hukum perdata di Indonesia saat ini terbagi menjadi 3, yaitu hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata nasional. Selain itu juga, hukum perdata memiliki beberapa asas yang harus diketahui, yaitu ada asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Selain itu juga, hukum perdata harus mengikuti asas-asas, yaitu melindungi HAM, setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman, hukum atau domisili, dan perlindungan kepada orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.